Terapi penyakit jiwa. Pusat perhatian kita atas pengelolaan rohani ada pada pikiran, akal, dan hati, kolbu. Di sana ada tuntutan atau dorongan al-nafs, ada penyakit jiwa, ada pemenuhan terhadap tuntutan atau dorongan al-nafs, dan dorongan-dorongan tingkah laku. Semua itu adalah dampak dari penyakit-penyakit jiwa. Jiwa seorang muslim dibebani dengan memenuhi tuntutan al-nafs yang wajar sambil berjuang melawan tuntutan dan dorongan-dorongannya yang zolim lagi tercela. Ia harus menghilangkan penyakit dengan menjalani terapi penyembuhan. Pada waktu yang bersamaan, ia juga dituntut untuk tidak memenuhi dan mengikuti perintah-perintah penyakit moral. Ini bukanlah pekerjaan mudah. Ini adalah hal yang sulit dan kompleks, dan hanya Allah lah satu-satunya penolong. Jika kita ingin menempuh jalan terdekat, adalah dengan cara memikirkan dan merenungkan permohonan perlindungan yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Misalnya adalah inti dari surat Al-Falaq. Di sana kita diharuskan memohon perlindungan dari kejahatan orang yang dengki, bahwa sifat hasud yang ada dalam hati berakibat fatal bagi kejahatan yang lain. Dan pada tingkah laku juga pada orang yang kena hasud, terhasut, atau dihasut. Kita juga memohon perlindungan kegelapan lingkungan yang dapat membawa kegelapan jiwa, serta dari sihir-sihir yang menyelewengkan akal dan nurani kita pada kegiatan dosa dan menipu diri. Rasulullah juga senantiasa menganjurkan agar kita selalu berdoa memohon perlindungan dari kejahatan hawa nafsu. Ini menunjukkan bahwa al-nafs memiliki potensi besar bagi tuntutan jahat. Walau ia berada dalam jiwa kita, namun tidak berarti kita dapat mengontrolnya. Justru kadang kitalah yang dikendalikan oleh nafs. Oleh karenanya, peranan doa dan zikir dalam menaklukkan nafs sangat penting. Keterpenuhan hati dengan zikir dan kekosongan pikiran dari yang selainnya merupakan faktor utama bagi keselamatannya agar bisa bersamanya. Dalam doa Rasul, kita juga dianjurkan memohon perlindungan Allah dari kemalasan, kebodohan, ketuarentaan, dan kekikiran. Hal-hal itulah yang akan membawa kesengsaraan sampai hari akhir, sehingga sambungan doa itu adalah mohon perlindungan dari siksa kubur dan bencana setelah kematian dunia. Pada hakikatnya, bencana setelah kematian. Sebagian maksudnya adalah bencana di alam kehidupan dunia ini yang bersentuhan dengan badan wadah sebagai wadah bagi rohaninya. Itulah sebabnya dunia secara rohani adalah alam kematian. Ini menunjukkan bahwa penyakit jiwa dapat mempengaruhi secara nyata pada penyakit fisik. Penyakit fisik dan psikis senantiasa terkait. Kita harus memohon perlindungan Allah di samping berjuang untuk memperlemah daya penyakit yang menjadi virus rohani kita. Kita harus bergabung dengan kekuatan dan kekuasaannya agar bisa lepas dari ancaman bahaya dunia. Selain itu, Rasulullah juga menganjurkan agar kita memohon perlindungan Allah dari perselisihan, kemunafikan, akhlak buruk, kejahatan pendengaran, penglihatan lisan, dan kejahatan angan-angan. Ini menunjukkan adanya sejumlah penyakit jiwa dan penyakit hati yang kemudian berefek pada penyakit mental, fisik, dan moral sosial. Berdoa, merenungi, dan menindaklanjuti doa serta zikir dari berbagai bahaya rohani
menjadi jalan terdekat yang bisa kita gunakan untuk mengatasi dan menangani masalah penyakit jiwa serta penyakit hati. Sehingga sekarang kita tahu betapa besar dan pentingnya efek dari zikir, wirid, dan mujahadah terhadap pengelolaan jiwa dan rohani seluruhnya, yang pada giliran berikutnya akan memiliki efek positif sangat besar bagi psikologis dan fisik jasmani kita. Jadi pembahasan tentang jalan dan terapi penyembuhan dari penyakit jiwa serta hati merupakan suatu keharusan agar proses perjalanan rohani menuju Allah serta usaha pencapaian ma'rifatullah menjadi sempurna dan tuntas. Setiap penyakit hati apabila dipenuhi dan dituruti manusia pasti akan menular pada tingkah laku. Ini akan memporak-porandakan tatanan moral baik individual maupun sosial kolektif. Saat ini telah kita saksikan bencana akibat dengki, hasut, menjelek-jelekan orang lain, gibah, dan sebagainya yang membawa kehancuran kemanusiaan. Penyakit jiwa dan hati telah menjadi penyakit kolektif masyarakat. Akhirnya, perbuatan dosa dan maksiat tergelar di setiap saat dan tempat. Belum lagi media penyebaran penyakit jiwa dan hati kini telah muncul sempurna karena memenuhi semua ruang audio visual kita, TV, media cetak, sampai media cyberspace, utamanya melalui internet, telah menjadi alat dan media paling efektif dalam menjadikan penyakit hati dan jiwa sebagai penyakit massal yang tidak terkendali. Jadi berdasarkan hal-hal itu, dapat kita simpulkan bahwa ada dua hal yang merupakan keharusan. Pertama, mengetahui penyakit kolbu. Kedua, melakukan mujahadah atau perjuangan rohani. Dengan mengetahui dorongan-dorongan penyakit hati, kita bisa membangkang terhadap dorongan-dorongan tersebut. Dan dengan mujahadah atau meditasi atau tahanuts, kita dapat luput dari penyakit-penyakit itu. Sejumlah zikir, wirid, dan amalan, terutama dalam situasi terlilitnya jiwa dan hati dengan aneka macam penyakit, bukanlah satu-satunya hal yang memadai sebagai obat dan terapi. Semua itu harus disertai dengan ilmu, dan ilmu harus dengan mujahadah, serta zikir merupakan bekal yang lazim bagi perjalanan rohani. Jadi, zikir menjadi kerangka utuh dari bagian mujahadah dan ilmu tersebut. Maka akhirnya dalam sufi kita mengenal mujahadah, takaliyah atau pengosongan hati dan jiwa dari sejumlah penyakit, tahaliyah atau menghiasi dan menempatkan akhlak serta sifat terpuji ke dalam kolbu, dan tazkiyah, pembersihan dan penyucian jiwa di kalangan sufi. Jadi semakin jelas bahwa kehadiran seorang mursyid sufi atau seorang ahli makrifat yang bersifat pendidik, yang memiliki firasat tajam atau intuisi yang benar dan mampu melihat ragam penyakit batin berikut cara penyembuhannya dengan mata batinnya, sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Walaupun pada puncak pencapaian sufi, yaitu kemanunggalan, mursyid secara fisik sudah tidak dibutuhkan lagi, sebagaimana diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Ilmu tentang sejumlah penyakit jiwa dapat membantu proses pengobatannya. Ilmu tentang realitas kesehatan dapat membantu kelancaran menempuh jalannya. Kembali lagi, perlu ditegaskan pentingnya kesatuan antara zikir dan wirid serta mujahadah dalam proses perjalanan rohani ini. Adapun mujahadah sangat memegang peranan penting karena ia memiliki 3 sasaran pokok: mencegah dan membentengi diri dari hawa nafsu, menyelamatkan diri dari penyakit-penyakit jiwa, dan menghiasi jiwa dengan seluruh aspek kesehatannya atau dengan moral yang tinggi. Perlu ditekankan bahwa meditasi, kalwat atau tahanuts merupakan sarana sangat efektif untuk melakukan ritual mujahadah. Syekh Siti Jenar menyebutnya sebagai haneng dan hening. Mujahadah merupakan suatu hal yang melengkapi wiridan dalam perjalanan menuju Allah. Inilah praktis kedua dalam pengembaraan menuju Allah, juga dalam proses penyembuhan jiwa dari semua virus yang mengendap atau menyerangnya.
Jelaslah bagi kita sekarang bahwa titik tolak jiwa yang selamat dari penyakitnya adalah kalimat tauhid. Berikut upaya menjadikan hati menjadi bercahaya dengan kalimat tauhid tersebut. Dan titik tolak jiwa yang sakit adalah jiwa serta hati yang gersang atau mati dengan sumbu kalimat syirik serta ketidaksempurnaan cahaya tauhid dalam hati. Dari yang pertama lahir sejumlah realitas kesehatan dalam bentuk lahir maupun batin. Dari yang kedua menimbulkan setiap penyakit lahir dan batin. Maka peran mursyid sufi, peran ahli marifat dan tokoh sufi adalah melakukan transformasi batin orang yang dibimbingnya dari potensi kufur dan syirik menuju iman, tauhid, dan bermarifat illa Allah. Jadi, marilah kita tingkatkan pengetahuan kita. Pertama, ada sejumlah penyakit kolbu yang apabila telah menyusup masuk ke dalam hati akan berakibat pada tidak tembusnya cahaya ke dalamnya. Ini menuntut proses kerja interogasi atau penelanjangan terhadap sejumlah penyakit tersebut. Menjalankan terapi menyelamatkan diri darinya dan ketabahan diri atau jiwa atas banyak hal yang tidak disenangi. Kedua, karena utama dari sejumlah penyakit itu ada yang berbentuk fikri atau akal dan kolbu, dan ada yang berbentuk nafsi atau psikis yang berbentuk fikri. Obat dan terapinya adalah ilmu serta pemikiran atau perenungan dan jumlah muhasabah. Sedangkan yang berbentuk nafsi terapi dan obatnya adalah mujahadah atau perjuangan rohani termasuk dengan zikir dan wirid. Ini artinya kita dituntut untuk membicarakan masalah mujahadah. Pada dasarnya, mujahadah adalah hasil dari dampak positif dari ilmu yang benar dan zikir yang kontinu. Itulah sebabnya yang menjadi rukun utama perjalanan rohani menuju Allah adalah ilmu dan zikir. Jadi, ilmu yang benar tentulah melahirkan mujahadah secara spontan. Bekal dari mujahadah adalah zikir. Jika ilmu belum melahirkan mujahadah, berarti ilmu itu bukanlah ilmu yang benar. Ibnu Atta berkata, "Bersahabatlah dengan orang yang bodoh yang benci pada hawa nafsunya lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang pandai yang cinta pada hawa nafsunya." Ilmu macam apa yang dimiliki oleh seorang berilmu yang cinta pada hawa nafsunya? Mengapa bisa terjadi? Cinta hawa nafsu menimbulkan sikap sombong, congkak, membanggakan diri, dan seterusnya. Di mana ada cinta hawa nafsu, maka di situ tidak ada ilmu. Di mana ada ilmu yang benar, maka di situ ada kebencian terhadap hawa nafsu. Kondisi itu yang akan melahirkan mujahadah. Jadi mujahadah adalah pancaran atau pantulan pertama dari zikir dan ilmu yang benar. Tanpa itu, perjalanan rohani menuju Allah tidaklah sempurna. Sekarang, kalau hanya dengan mengandalkan kesetiaan dan ketaatan ritual dalam bentuk sholat, puasa, zakat, dan haji secara fisik, niscaya tidak akan mengantarkan pelakunya kepada kemurnian jiwa sehingga siap dihadiri olehnya. Syekh Siti Jenar sangat teliti ketika mengajarkan corak keberagaman yang sangat spiritualis, di mana hal-hal yang bersifat ritual fisik hanya dijadikan pengantar. Dan untuk selanjutnya, ritual rohanilah yang digunakan sebagai senjata utama dalam upaya menuju ke arah kemanunggalan.